Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik, tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4, bermain di tempat wisata. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selain ke pantai, kegiatan wisata kelas 2 dilanjutkan menuju taman kota. Mari kita baca cerita kegiatan Benny dan teman-teman di halaman 193. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Setelah membaca cerita Benny dan teman-teman, kita menemukan 3 kosakata baru yang harus kita cari tahu maknanya, yaitu ada taman, kota, dan ayunan. Mari kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, ada kata taman. Taman maknanya kebun yang ditanami dengan bunga. Yang kedua, ada kata kota. Kota maknanya daerah tempat tinggal atau pemukiman. Dan yang ketiga ada kata ayunan. Maknanya alat permainan berbentuk kursi yang menggantung. Setelah puas bermain ayunan, Mei dan Benny memperhatikan pasir di sekitar taman. Kemudian Mei berkata kepada Benny, "Benny, coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai." Kemudian Benny menjawab, "Benar, ini bisa kita gunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya." "Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya?" Kemudian Mei menjawab, "Oh, begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Masih ingat kan cara menghitung pembagian dengan pengurangan berulang? Mari kita ingat-ingat kembali. Dari cerita Benny dan Mei, dapat kita tulis angka yang akan dihitung sebagai berikut. Pasir yang digunakan sama dengan 14 sekop pasir. Jumlah jenis pasir sama dengan 2 jenis pasir. Berapa sekop banyak masing-masing jenis pasir yang telah digunakan? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Jangan lupa kurangi angka yang paling besar dengan angka yang kecil sampai menghasilkan angka 0. Sehingga 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Karena belum menghasilkan 0, maka kurangi kembali. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sama artinya dengan 14 dibagi 2 sama dengan 14 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 14 dibagi 2 sama dengan 7. Karena pengurangannya dilakukan 7 kali hingga menghasilkan angka 0. Jadi, banyak masing-masing jenis pasir yang telah digunakan adalah 7 sekop pasir. Setelah berbincang dengan Mei, Edo datang dan bertanya pada Benny. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantung ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benny menjawab, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Kemudian Bu Guru datang dan berkata, wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi, 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 72 dibagi 9 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka, 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, ada 4 ayunan dalam setiap baris. Supaya lebih jelas, mari kita bahas langkah-langkah mengerjakannya. Yang pertama, tulis terlebih dahulu angka-angka yang akan dihitung, yaitu tali ayunan sama dengan 72 tali. Baris ayunan sama dengan 9 baris. Tiap ayunan terdiri dari 2 tali. Berapa banyak ayunan di setiap baris? Dari angka-angka tersebut, maka susunan pembagiannya adalah 72 dibagi 9 dibagi 2. Yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah 72 dibagi 9. Untuk memudahkan menghitung, mari kita gunakan pengurangan berulang. Sehingga 72 dikurangi 9 sama dengan 63. 63 dikurangi 9 sama dengan 54. 54 dikurangi 9 sama dengan 45. 45 dikurangi 9 sama dengan 36. 36 dikurangi 9 sama dengan 27. 27 dikurangi 9 sama dengan 18. 18 dikurangi 9 sama dengan 9. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Maka 72 dibagi 9 sama dengan 8. Karena pengurangannya dilakukan 8 kali untuk menghasilkan angka 0. Selanjutnya, mari kita hitung 8 dibagi 2. Hitung sekali lagi pakai pengurangan berulang ya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6.
6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4 karena pengurangannya dilakukan 4 kali. Jadi, banyak ayunan di setiap baris ada 4 ayunan. Contoh lain, 28 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan berapa ya kira-kira? Mari kita selesaikan bersama-sama. 28 dibagi 7 dibagi 2. Yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah 28 dibagi 7. Ingat pengurangan berulang ya. Maka 28 dikurangi 7 sama dengan 21. 21 dikurangi 7 sama dengan 14. 14 dikurangi 7 sama dengan 7. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Maka 28 dibagi 7 sama dengan 4. Mari kita lanjutkan dengan 4 dibagi 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 28 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 2. Selain bermain ayunan, Benny dan teman-teman melakukan permainan lainnya. Salah satunya bermain papan seluncuran yang di bawahnya terdapat kolam penuh dengan bola warna-warni. Benny dan teman-teman juga memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar taman bermain. Mereka menemukan beberapa benda dan mengamati ciri-cirinya. Berikut adalah benda-benda yang ditemukan Benny dan teman-teman di tempat bermain. Yang pertama ada bola warna-warni. Ciri-ciri bola warna-warni adalah sebagai berikut. Bola warna-warni termasuk ke dalam benda padat, berbentuk bundar, ukurannya sedang, berwarna-warni, permukaannya halus, dan terbuat dari plastik. Yang kedua, papan seluncuran atau perosotan. Ciri-cirinya adalah papan seluncuran termasuk ke dalam benda padat. Permukaannya halus, biasanya berbentuk setengah tabung dan umumnya terbuat dari plastik atau besi. Ketiga, tali. Ciri-cirinya adalah tali termasuk ke dalam benda padat, umumnya berwarna putih, tetapi ada juga yang berwarna-warni. Permukaannya kasar, biasanya juga berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang keempat, ada tangga. Ciri-cirinya adalah tangga termasuk ke dalam benda padat, berbentuk persegi panjang, permukaannya halus, dan umumnya terbuat dari plastik, besi, atau papan kayu. Nah, ternyata Benny dan teman-teman juga menemukan benda-benda lainnya. Mereka mencoba mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Dari gambar di bawah ini,
Manakah yang termasuk benda padat? Coba bantu Benny dan teman-teman dengan memberi tanda centang pada buku paket halaman 206 dan 207. Benny juga memperhatikan pohon yang berada di taman, dan ia penasaran dengan pohon tersebut. Kemudian ia bertanya kepada Bu Guru, "Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu?" Itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Tahukah kamu, untuk membuat karya seni, kita membutuhkan alat dan bahan. Adapun bahan untuk membuat karya seni, salah satunya adalah bahan alam. Bahan alam yaitu bahan yang bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar. Contohnya ada biji-bijian. Selain biji saga yang disebutkan Benny, masih banyak lagi biji-bijian seperti biji jagung, kacang hijau, kedelai, padi, dan sebagainya. Selain biji-bijian, ada pasir dan kerang, daun kering, kulit telur, dan kulit jagung. Setelah mengetahui macam-macam bahan alam, yuk membuat hiasan dari bahan alam yang membentuk kalimat "Terima kasih Ayah dan Bunda", seperti contoh pada halaman 208. Kamu bebas menentukan bahan alam yang ingin kamu gunakan. Foto dan upload karyamu di e-learning pada hari Senin 14 September 2020 dengan bantuan ayah atau bunda. Setelah menyimak video ini, yuk coba menyelesaikan tantangan berikut. Tulis di kertas kemudian tempel pada buku paket halaman 209. Selamat menyelesaikan tantangan. Terima kasih telah menyimak video dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.